Shalom jemaat Tuhan, senang sekali di hari ini kami masih dapat menjumpai Anda dalam online service kita di Minggu 31 Mei 2020. Setelah 10 hari kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di hari ini kita merayakan Pentakosta di mana Roh Kudus turun atas setiap kita. Sebelum ibadah ini dimulai, saya punya beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, di hari Kamis jam 7 malam kita tetap ada doa malam ya, di hari Kamis jam 7 malam tapi di live Facebook kita. Sekali lagi doa malam hari Kamis jam 7 malam di live Facebook GBI PC. Yang kedua, buat teman-teman youth semua yang minggu lalu kayaknya lupa nih atau kurang info nih untuk pertemuan virtual kita, jangan lupa di hari Sabtu ini akan ada pertemuan youth jam 7 malam. Kalau teman-teman mau tahu info lebih lanjut, silakan hubungi Ko Fandi di sini ya. Buat teman-teman sekolah minggu nih, nggak kalah seru. Setiap hari Minggu kita akan bertemu di YouTube channel kita jam 10 pagi. Sekali lagi, teman-teman sekolah minggu, ada ibadah sekolah minggu hari Minggu jam 10 pagi. Mari semuanya kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk beribadah malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu penyertaan Tuhan tidak pernah luput dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, dengan segala rasa ucapan syukur kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga yang ada. Kau yang berkati Tuhan Yesus setiap kami. Biarlah Tuhan persembahan hidup kami, hati kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan Kau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Kami juga bersatu hati membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami dalam tangan-Mu Bapa. Dari pemimpin kami yang paling tinggi sampai yang ada di RT RW Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan bukan satu hal yang mudah untuk membuat sebuah keputusan di dalam pandemi yang ada. Tapi Tuhan kami mempercayakan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang berikan hikmat kebijaksanaan atas setiap mereka takut akan Tuhan untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik. Kami serahkan seluruh rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam menghadapi fase new normal yang ada Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami. Kau juga memberikan kami hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk kami bisa beradaptasi dengan baik dan tidak ngedumel sendiri dengan apapun yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan semua kami mengalami kesulitan yang sama, tapi kami lebih tahu dan lebih percaya bahwa Allah kami Allah yang lebih besar dari segala apapun. Kami juga berterima kasih buat teman-teman di tenaga medis kami Tuhan. Kami bersyukur punya mereka yang hebat dan kami semua membawa mereka sehati Bapa untuk berdoa buat mereka semua. Engkau yang berikan hikmat, kebijaksanaan untuk melayani, sukacita terus Tuhan, kesehatan. Engkau yang berkati setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali datang menghampiri Allah. Saya yakin dan percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua dalam anugerah Tuhan, amin. Mari kita mau siapkan hati kita akan menghampiri Allah, kita akan memulai ibadah online live streaming kita malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menghampiri Allah. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Kami boleh menghampiri Engkau malam hari ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Malam hari ini Bapa, seluruh kami umat-Mu menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan.
Untuk kami mengucap syukur, menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Engkau. Sebab kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami yang hadir, kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Kami percaya penyertaan Tuhan ada atas setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini kami memberikan persembahan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami siap meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang bertata atas setiap puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Allahku, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, menyertai setiap hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, malam hari ini kita mau tinggikan Dia. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang tercurah di tempat ini, di hidup kita, memberkati seluruh kehidupan kita. Haleluya. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Orang yang tetap mengandalkan Tuhan akan menerima kuasa. Bila kuasa Roh Allah ada di dalam setiap kehidupan kita, kita akan beroleh kemenangan. Malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan setiap pribadi kita, hati kita, untuk kita siap bahwa kuasa Allah Roh Kudus bekerja melalui kebenaran firman-Nya. Mari buka hati kita, untuk kita siap menyembah Dia. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, dan biarlah kuasa Roh Kudus berhembus di setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Mulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, melihat kuasa-Mu, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Itu kerinduan kami, Bapak. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang.
siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu malam hari ini Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami malam hari ini. Biarlah Tuhan terus berikan hikmat, marifat, otoritas daripada Allah. Urapan yang baru tercurah atas hamba-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan malam hari ini menguatkan kami, menegur kami, mengajar kami untuk kami tetap setia mengiring Engkau seumur hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami yang mendengar. Kami duduk diam menjadi murid-Mu dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, Shalom. Saya senantiasa berdoa supaya semua jemaat dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab orang-orang yang percaya hidup hanya oleh karena anugerah, dan kita percaya bukan karena melihat, sebab Allah kita punya kuasa yang mengendalikan segala sesuatunya untuk kebaikan kita bersama. Dan hari ini kita akan belajar surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita baca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-20. Dan saya memberikan satu tema, hidup kekristenan adalah sebuah peperangan atau perjuangan, ya. Hidup kekristenan adalah sebuah peperangan atau perjuangan. Kita baca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, jemaat terkasih, kitab Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika Paulus ada di dalam penjara di Filipi, saudaraku. Paulus pernah mengajar dan tinggal dengan jemaat Efesus, sehingga Paulus sangat mengerti gaya hidup orang-orang atau masyarakat yang ada di kota Efesus, saudara. Ya, nah Paulus itu menggambarkan di dalam surat-suratnya bahwa orang Kristen itu adalah seorang yang seperti atlet.
Atlet itu yang turun di gelanggang pertandingan, siap sedia dengan disiplin diri yang sangat tinggi, sehingga mereka atau orang-orang Kristen harus siap masuk di dalam gelanggang pertandingan, dan kita harus fokus untuk menyelesaikan pertandingan kita sampai garis akhir. Kemudian Paulus juga mengibaratkan orang Kristen itu seperti prajurit yang masuk di dalam medan peperangan dan harus siap berperang. Dalam kondisi apapun dia harus siap berperang. Dia tidak menghiraukan akan kebutuhan dirinya, akan apa yang ada di dalam dirinya, tapi setiap orang Kristen harus siap berperang, saudaraku. Ya, oleh sebab itu Paulus menggambarkan arti dalam dua aja dari sebagai atlet, sebagai seorang prajurit. Ini Paulus mau menggambarkan bagaimana kekristenan itu adalah perjuangan sampai akhir, dan kita didesain oleh Allah untuk kita menjadi pemenang, saudara. Ya, oleh sebab itu jangan takut ketika kita menghadapi masalah, sebab sekali lagi kita itu didesain untuk menjadi seorang pemenang, bukan pecundang. Saya dan saudara harus siap setiap waktu, setiap saat dengan disiplin diri untuk kita masuk dalam gelanggang ini. Tanpa kita sadari, kita pasti akan menghadapinya, saudaraku. Ya, nah, mari kita belajar. Kota Efesus adalah kota perdagangan yang bersifat sekuler dan materialistik. Tadi saya sudah sampaikan, Paulus itu pernah tinggal di Efesus, saudara. Jadi Paulus itu melihat, Paulus juga bisa menikmati bagaimana keadaan masyarakat yang ada di kota Efesus. Kenapa masyarakat yang ada di Efesus itu memiliki sifat duniawi atau sekuler dan materialistik? Karena kota Efesus adalah kota perdagangan. Kita tahu kalau sudah daerah perdagangan, saudaraku, ya, itu pasti banyak orang dari mana-mana mereka akan berkumpul di situ. Nah, karena orang-orang Efesus memiliki paham, yaitu mementingkan harta, mementingkan uang dari segala-galanya. Paham sekuler ini yang tidak memperdulikan agama, maka mereka pada akhirnya untuk mewujudkan materialistiknya itu mereka memiliki satu tabiat yang sangat buruk. Memiliki satu tabiat yang sangat buruk. Itu yang terjadi di masyarakat Efesus, yang pertama. Yang kedua, masyarakat Efesus ini masih kuat di dalam penyembahan berhala, saudaraku. Ya, mereka memiliki dewa yang mereka sebut Dewi Artemis. Dan yang mereka percayai bahwa Dewi Artemis itu adalah dewa kesuburan bagi mereka. Nah, melihat hal seperti ini, maka Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus. Paulus mewanti-wanti kepada jemaat Efesus, kamu harus hati-hati ya ketika kamu tinggal di kota Efesus dengan masyarakat yang memiliki faham sekuler dan materialistik, supaya jemaat Efesus yang golongan kecil dari masyarakat Efesus, mereka bisa mempertahankan kondisi imannya meskipun Paulus tidak hadir di antara mereka. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus itu sangat takut dalam tanda kutip ya, kalau jemaat Efesus itu mengikuti pola pikir masyarakat yang ada, sehingga jemaat Efesus itu menjadi kompromi dengan keadaan masyarakat yang memiliki faham yang sangat bertentangan dengan firman Allah, dengan pengajaran Paulus. Kemudian Paulus juga dalam tanda kutip takut kalau jemaat Efesus ini acuh tak acuh terhadap Tuhan yang mereka sembah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh sebab itu, saudara, Paulus itu
mewanti-wanti jemaat Efesus bahwa kekristenan itu sedang dalam pertempuran serius yang bersifat merusak sehingga harus selalu waspada. Kekristenan itu sedang dalam pertempuran yang serius. Pertempuran serius artinya apa? Pertempuran itu kalau kita tidak menangkan, maka dia akan merusak kehidupan apa? Kekristenan. Nah, ternyata saudara, apa yang terjadi di masyarakat Efesus itu pun terjadi di hari-hari ini, ya. Apa yang terjadi di jemaat Efesus yang tadinya itu getol sekali untuk mencari Tuhan, ya, kemudian dengan faham-faham yang ada di masyarakat Efesus, maka jemaat Efesus mulai acuh tak acuh terhadap pengajaran Paulus terhadap Tuhan. Saudaraku, itu terjadi juga di hari-hari ini. Ya, itu terjadi juga di hari-hari ini. Ada banyak orang, saudaraku, merasa aman. Aman artinya begini, saudara. Dia sudah percaya, dia sudah dibaptis, dia sudah menjadi anggota gereja. Tapi dia masih melakukan dosa. Faham materialistik sekuler itu mempengaruhi gaya hidup mereka sehingga membawa mereka tidak lagi sepenuhnya mempercayai akan Allah sumber kehidupan, tapi mereka mengejar duniawinya lebih kuat daripada mereka mengejar persekutuan dengan Allah. Nah, saudara, mengapa ada banyak orang Kristen yang merasa aman? Ya, wah, yang penting sudah jadi Kristen, yang penting sudah dibaptis, yang penting sudah jadi anggota jemaat gereja. Biarlah melakukan dosa yang kecil-kecil saja. Tidak apa-apa melakukan hal-hal yang sedikit menyimpang. Toh akhirnya Tuhan juga mengampuni kita. Toh akhirnya kita selamat sekali selamat tetap selamat. Ini faham yang sangat melenakan, yang sangat membuat orang Kristen itu tinggal di dalam zona aman. Mereka berpikir bahwa kalaupun mereka melakukan dosa dan pengejaran duniawi lebih dari pengejaran akan hadirat Allah, mereka membuat segala sesuatunya menjadi sah-sah saja. Mereka membuat dirinya cuek akan kondisi keimanannya. Ini yang membuat orang Kristen, saudaraku, malas ke gereja. Sibuk dengan bekerja. Dia berpikir ke gereja itu urutan kesekian, yang penting cari duit nomor 1. Bahkan kalau faham materialistik atau sekuler ini merasuki pikiran orang Kristen, tadi seperti masyarakat Efesus, pada akhirnya mereka memiliki moral yang buruk, saudara. Pengejaran akan duniawi itu menghalalkan segala cara. Hati-hati orang Kristen. Engkau tidak dalam keadaan aman ketika berbicara tentang kondisi pertumbuhan imanmu. Engkau bisa terhilang dalam hadirat Allah kalau engkau tetap cuek dengan Tuhan dan pengejaran secara duniawi lebih melebihi pengejaranmu akan Allah. Sehingga orang Kristen itu santai. Sehingga orang Kristen itu menyimpan dosa. Sehingga orang Kristen itu tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, apalagi melakukan firman Allah. Mereka yang sudah melayani pun tidak memiliki komitmen yang kuat di dalam melayani Tuhan sebagai sebuah pengabdian, ucapan syukur, sebab dirinya telah ditebus oleh Kristus. Dan ini berbahaya, saudaraku. Saya mencatat John Calvin itu, saudara, yang kita kenal faham Calvinisme. Itu dia adalah seorang teolog Kristen pada masa reformasi Protestan yang berasal dari Perancis, ya. Dia mengatakan begini, di dalam kehidupan iman Kristen, setiap anak Tuhan akan menjalani penyucian progresif. Artinya ke arah perbaikan yang terus menerus. Jadi kehidupan iman Kristen itu
bukan faham yang tadi selamat tetap selamat meskipun hidup di dalam dosa. Atau dia providensia Allah, artinya pemahaman kalaupun nanti Tuhan juga menolong, nanti kalau aku berdosa Tuhan juga mengampuni. Nah, ini oleh Calvinis itu, faham Calvinis itu, saudara, dibenarkan, artinya di counter ya, pendapat-pendapat orang-orang ini bahwa Calvinis mengatakan kehidupan iman Kristen itu harus menjalani penyucian progresif. Penyucian ke arah perbaikan yang terus-menerus yang mengharuskannya untuk berjuang demi pertumbuhan iman sejati dan bertekun dalam hubungan yang baik dengan Tuhan walaupun mendapat serangan gencar dari iblis. Jadi tidak ada lagi kalau orang Kristen memahami paham ini, Calvinis ini, maka tidak ada lagi orang Kristen yang suka bolos ibadah. Tidak ada lagi orang Kristen yang mengejar duniawi berlebihan, melebihi pengejaran akan Allah. Tidak ada lagi orang Kristen yang memiliki pola pikir sekali selamat tetap selamat. Atau orang Kristen lagi berpikir seperti providensia Allah, artinya perlindungan pengampunan Allah terus menerus. Nah, saudara, dalam pembacaan kita Efesus 6 ayat yang ke-10, itu saudaraku surat Paulus. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya bagi dua kata saudaraku ya. Yang pertama adalah hendaklah kamu kuat. Bahasa hendaklah kamu kuat di dalam bahasa Yunani itu artinya keharusan sekarang. Keharusan sekarang yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi dia present imperatif, artinya kamu harus kuat sekarang dan kamu seterusnya harus tetap kuat. Nah, kemudian saudara, kata terus menerus ini adalah bentuk pasif, artinya kita tidak dapat kuat dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus dikuatkan oleh kekuatan dari luar diri kita, yaitu kekuatan yang lebih besar dari kekuatan manusia. Kita membutuhkan kekuatan Allah. Jadi untuk menangkal paham-paham tadi, kemudian untuk menangkal pendapat-pendapat bahwa manusia lebih berbahagia ketika memiliki harta benda yang banyak, manusia akan tetap selamat meskipun hidup terus di dalam dosa. Nah, Paulus katakan, kamu tidak bisa memiliki pikiran begitu. Sebab itu, hendaklah kamu kuat jemaat Efesus. Hendaklah kamu kuat orang-orang percaya di hari-hari ini. Kuat yang bagaimana? Indunamoise, keharusan sekarang engkau lakukan. Dan kekuatan itu terus menerus bersama dengan apa? Kekuatan dari Allah. Yang kedua saudaraku, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita bandingkan dulu di dalam Injil Yohanes. Pasal 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 5 dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku yaitu tinggal di dalam Kristus. Kata tinggal di dalam Yohanes 15 ayat 5, ini bahasa Yunaninya adalah meno. Salah satu arti kata meno bertahan di satu posisi. Apa maksudnya saudaraku? Ketika saya dan saudara itu sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah.
Ketika saya dan saudara itu sudah dibenarkan oleh Allah lewat iman kita kepada Kristus, itu posisimu itu posisi yang benar. Oleh sebab itu, penyucian progresif itu Allah terus kerjakan dalam setiap kehidupan kita sampai kita mencapai pertumbuhan iman yang sempurna. Ya, jadi tetap bertahan di satu posisi. Lalu kemudian dikatakan, barang siapa tinggal bertahan di satu posisi di dalam aku, yaitu Kristus, dan Kristus dan kita di dalam Dia. Saudara, maka itu dikatakan ketika seseorang itu tetap mencari pengejaran akan Allah yang menjadi fokus dalam hidupnya, sambil dia menjalani penyucian progres itu tadi, maka secara otomatis Allah yang ada di dalam diri kita itu akan bekerja sama dengan kita. Kalau pengejaran kita tinggal bertahan di satu posisi ketika kita sudah dibenarkan, terus mengalami penyucian progresif, saudaraku, maka kita tidak akan bisa lagi tinggal di dalam dosa. Kita tidak bisa lagi terikat atau mengikatkan diri dengan dosa. Sebab apa? Sebab kita tinggal di dalam Allah. Dan Allah yang tinggal di dalam kita, maka ada kerjasama, saudara, untuk kita menjadi apa? Tetap pada posisi manusia-manusia yang dibenarkan. Nah, Paulus berkata, kenapa kita harus waspada sebagai orang percaya? Karena kita ada di dalam satu faham manusia yang hari-hari ini sekuler sekali, duniawi sekali, tanpa dia membutuhkan Tuhan. Meskipun dia mungkin orang Kristen yang setia beribadah, bahkan mungkin dia melayani di gereja, saudaraku. Tapi kalau pola pikir tentang kebendaan ini, tentang harta, tentang uang itu melebihi fokusnya mencari Tuhan, saudara, waspada. Berarti saudara ada di dalam situasi, saudara sedang ada di luar kendali Allah. Ayat yang ke-12. Ayat ke-12. Efesus 6:12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Paulus berkata, saudaraku, meskipun dia ada di dalam penjara, dia tidak pernah merasakan, tidak pernah merancangkan untuk balas dendam kepada orang-orang yang memenjarakan dia. Kenapa? Karena Paulus tahu orang-orang yang merancangkan kejahatan terhadap dirinya itu mau membelenggu tubuhnya. Tetapi tidak membelenggu pemberitaan yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada. Paulus tahu di balik rancangan manusia-manusia yang jahat yang memasukkan dia dalam penjara itu ada satu kuasa di luar kendali manusia, yaitu apa? Yaitu iblis. Oleh sebab itu Paulus berkata, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Kalau ada orang yang jahat dengan engkau, jangan dibalas. Yesus mengajarkan janganlah jahat, jangan dibalas dengan jahat. Orang jahat kepada kita harus dibalas kebaikan. Sebab sekali lagi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan tetangga kita, bukan melawan saudara satu jemaat, bukan melawan orang-orang di sekitar kita. Paulus juga tidak memendam benci, amarah, balas dendam kepada orang-orang yang memasukkan dia ke penjara, saudaraku. Sebab ada kuasa yang menggerakkan orang-orang itu. Ya, nah kuasa ini dikatakan, saudara, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh kita itu musuh yang tidak kelihatan,
tapi memiliki kuasa di dalam mempengaruhi manusia. Mempengaruhinya dari mana? Dari pola pikir. Ya, saudara. Jadi musuh kita itu tidak kelihatan, tapi dia memiliki kuasa di dalam mempengaruhi manusia. Melalui pola pikirnya. Manusia sering ditipu melalui pola pikirnya. Satu contoh saudaraku, ada banyak orang memiliki satu pemikiran hari-hari ini saudaraku, kalau hartanya banyak pasti hidupnya bahagia. Tapi fakta membuktikan tidak semua orang yang punya harta hidupnya bahagia. Buktinya banyak juga yang bunuh diri. Ada banyak orang yang mengejar kebahagiaan dengan berpesta pora, dengan mengumpulkan teman-teman mereka, saudara. Tapi buktinya hal itu juga tidak membalut luka hati di dalam dirinya. Pada akhirnya juga dia mengakhiri hidupnya. Ini sebenarnya yang mempengaruhi siapa, saudara? Kuasa yang tidak kelihatan, kuasa iblis itu. Oleh sebab itu musuh ini licik, saudaraku. Ya. Coba saudara hari-hari ini menghadapi pandemi. Gaya hidup manusia berubah. Pola hidup manusia berubah. Harus stay home, work home. Tapi kita sudah jalani beberapa waktu lama ini sehingga banyak orang yang mulai bosan. Mulai mengeluh dengan keadaan. Yang tadinya sabar hanya sebentar, sabar hanya sebentar. Tapi ternyata situasi ini tidak cepat berubah menjadi baik, saudaraku. Bahkan sekarang ada satu pernyataan dari presiden kita, itu kita harus belajar untuk masuk di era yang baru. Harus semuanya gaya kita, gaya bekerja, semua harus baru. Nah, orang-orang harus siap, saudaraku. Kemudian dengan mendengar berita, dengan membaca berita, banyak orang akhirnya apa? Khawatir. Sebetulnya saudara dan saya bisa memilih untuk tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, tidak gelisah menghadapi keadaan yang ada. Apabila saya dan saudara menghadirkan kekuatan itu dalam diri kita. Ya, saudara. Nah, oleh sebab itu, setan itu mengganggu orang Kristen. Menghasut orang Kristen. Untuk kita melakukan satu kejahatan rohani, artinya gini, sombong rohani, dia mau melakukan pelayanan gereja tapi dia masih menyimpan dosa, itu saudara. Ini iblis loh saudara, bukan hal yang mudah, bukan hal yang biasa, sudah harus lawan itu. Ya, lalu ada orang yang kemudian cemas, berlewatan, takut, yang kelewatan hati-hati. Posisi saudara sedang ada dalam keadaan dihasut oleh iblis. Nah, setan itu tahu cara menebar tipu daya dan muslihat dengan banyak cara. Memperdaya orang Kristen yang goyah dan lemah imannya. Kalau kita ada di dalam kebencian, di dalam kesombongan, fokus pengejaran harta dunia lebih dari Allah, kemudian kita membenci orang-orang di sekitar kita, kemudian kita masih melayani Tuhan meskipun kita masih menyimpan dosa, kita tidak pernah dewasa bertumbuh di dalam iman, kemudian saudara mudah sekali takut, mudah sekali khawatir, mudah sekali cemas, mudah sekali gelisah sampai tidak bisa tidur. Khawatir saudaraku. Nah, hati-hati, itu sedang masuk dalam perangkap iblis. Kenapa saudara bisa masuk dalam perangkap iblis? Karena iman saudara sedang dalam keadaan lemah. Kenapa iman saudara lemah? Karena saudara tidak mau lagi, saudaraku, berhubungan dengan Allah terus menerus. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah. Jadi setan itu tahu saat imanmu lemah, maka dia akan menaburkan ketakutan, dia akan menaburkan kebencian, dia akan menaburkan kekhawatiran dengan berita-berita yang ada, dengan pola pikir yang ada. Sebab pandemi ini membawa efek saudaraku,
ekonomi yang melemah. Nah, saudara, ya, oleh sebab itu sekali lagi iblis itu tahu, setan itu licik. Firman Tuhan berkata, lawan dia. Ya. Nah, kemudian saudara, ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Paulus berkata karena musuh kita itu adalah iblis. Dan iblis itu adalah kalau seperti diibaratkan Paulus seperti Petrus seperti singa, dia suaranya sangat menggema, saudaraku. Nah, hari-hari ini menggema banget. Maka orang yang sering takut, cemas menghadapi keadaan hari-hari ini, saudara cek keadaan posisi iman saudara. Ada yang hilang dari hidup saudara. Apa? Hubungan saudara dengan Allah secara pribadi. Padahal kalau wacana stay home ini kita jalani, ada banyak manfaatnya. Bukan hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang ada, bagus mengakrabkan anak dengan orang tua, saudara. Tapi saudara dan saya harus bisa mengambil satu kekuatan di dalam statement stay home ini, yaitu membangun hubungan pribadi dengan Allah dan membangun hubungan keluarga dengan Allah. Maka saudara, kita bisa memiliki senjata Allah itu untuk apa? Melawan muslihat iblis. Ya. Nah, nasihat Paulus bagi kita ayat 13 itu, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah tersedia. Yang telah Allah sediakan bagi kita, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang diselamatkan. Untuk kita tidak tergoyahkan meskipun serangan kuasa iblis itu gencar terhadap kita, tapi kita tetap ada tinggal pada posisi kita. Dan juga kita akan tetap terus menerus untuk kita mengandalkan kekuatan Allah bekerja bagi diri kita. Ya, jadi kita harus mengadakan perlawanan, bangkit melawan iblis, berjuang melawan apa? Dosa. Saudara, dikatakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Hari yang jahat di Efesus 6 ayat 13 bukan berbicara tentang akhir zaman, saudaraku. Tetapi pada hari yang jahat itu berbicara pada hari ini, kapan waktunya saya dan saudara itu sedang diserang oleh kuasa iblis dengan faham-faham seperti orang-orang Efesus, yaitu faham sekuler duniawi, saudaraku. Maka kita harus lawan itu. Hari yang jahat itu kapan waktunya? Ya hari ini loh. Menunjuk pada saat iblis menyerang setiap kita dengan menggunakan apa? Pikiran kita. Dan itu terjadi setiap hari. Jadi saudaraku, setiap hari kita harus berjuang melawan siasat iblis ini. Dengan apa? Dengan perlengkapan senjata Allah. Nah, saudara, tujuannya apa menggunakan senjata Allah? Yang pertama, supaya kita dapat bertahan. Bertahan sampai akhir dan menang. Untuk apa kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Supaya kita mampu melawan setiap dosa yang ada di dalam diri kita, yang setiap hari harus kita perangin itu. Supaya kita tidak jauh dari hadirat Allah. Lalu untuk apa kita menggunakan senjata Allah? Supaya saya dan saudara tetap berdiri pada posisi yang semula. Meskipun kita sudah mengalahkan siasat iblis. Saudara, mungkin kita sedang cemburu dengan teman kita. Mungkin kita sedang iri dengan teman kita. Nah, itu kita harus lawan. Dengan apa? Dengan kekuatan perlengkapan senjata Allah, saudaraku. Supaya saya dan saudara itu
tetap pada posisi dibenarkan terus menerus. Mengalami penyucian progresif. Sampai hidup kita diperkenan oleh Allah. Memang tidak bisa kita berusaha sendiri. Oleh sebab itu tadi dikatakan menomoste, artinya terus menerus sekarang kita harus menggantungkan hidup kita dalam kekuatan Allah. Haleluya. Nah, saudara bisa baca nanti apa saja perlengkapan senjata Allah itu dari ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Ya, di situ ada berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh dan doa. Saudara baca, apa yang mesti saudara pegang? Apa yang mesti saudara pakai dalam hidup saudara untuk kita bisa memenangkan apa? Perlawanan iblis, serangan iblis yang sangat gencar dalam diri kita. Saudaraku, berapa waktu lalu saya ketemu dengan salah satu jemaat dan dia cerita. Memang hari-hari ini usahanya mulai sepi, saudara, penghasilan tidak seperti biasa, ya. Dan dia punya temannya datang kepada dia menawarkan penglaris, saudara. Temannya berkata, supaya usahamu lancar, supaya banyak pelanggan datang, aku bisa kasih kamu pelaris, murah saja harganya. Gitu saudaraku ya. Tapi jemaat ini cerita, dia menjawab dengan temannya, enggak usah, biar aja usaha seperti biasa, berharap bergantung aja sama Tuhan. Yang sekarang ini pun sudah cukup Tuhan beri. Wah, itu luar biasa saudara. Saya di dalam hati bangga. Saya berkata dengan dia, engkau sudah menang atas apa? Siasat iblis, saudaraku. Ya, atas siasat iblis. Bahkan beberapa waktu yang lalu dia WA saya tengah malam, dia menceritakan bagaimana dari CCTV dia melihat serangan orang untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi begitu lewat layar CCTV dia tumpang tangan, dia berdoa dalam nama Yesus. Lalu kuasa itu mulai mau nembus kaca rumahnya, mental saudaraku. Wah, dan itu terjadi bukan sekali dua kali. Kemudian besok pagi dia buka tokonya saudaraku, di halamannya banyak sekali lebah yang mati. Saudara, saya sebagai gembala, saya sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur dengan Tuhan. Sebab Roh Kudus yang memeteraikan firman dan memberi kekuatan kepada dia. Setiap hari kami berdoa supaya jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Imannya terus bertumbuh. Ketika masuk di dalam pengujian iman, saudara harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Pada akhirnya saudaraku, Paulus berkata begini, strategi iblis yang pertama itu tipu muslihat. Seperti yang dilakukan iblis ular itu kepada Hawa. Membalikkan firman Allah. Yang kelihatannya nasihatnya menguntungkan, tapi ternyata menghancurkan, bahkan membawa kepada dosa. Ya, jadi strategi iblis yaitu tipu muslihat. Siasat atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, itu tipu muslihat iblis. Nah, kita membutuhkan hikmat Allah untuk menimbang setiap perkataan atau setiap nasihat orang-orang yang diberikan kepada kita. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ya. Nah, strategi iblis yang kedua adalah tekanan tentang sebuah keadaan. Seperti sekarang. Keadaan ini harus kita jalani, tidak bisa kita hindari saudaraku. Karena semua dunia mengalaminya. 200 dunia lebih mengalaminya. Pandemi yang berakibat pada krisis ekonomi. Jadi ini adalah tekanan, ini bisa intimidasi. Tapi saya dan saudara tidak perlu takut.
iblis bisa mengintimidasi, kita lawan dengan perlengkapan senjata Allah. Nah, Paulus berkata, kalau iblis punya strategi, orang percaya juga punya, saudaraku ya. Yang pertama apa? Kuat di dalam Tuhan. Ya, endunamoiste, terus menerus kuat di dalam Tuhan sebab kita tinggal di dalam apa? Kebenarannya. Dan yang kedua, strategi orang percaya melawan tipu muslihat iblis adalah mengenakan perlengkapan senjata Allah. Biarlah kebenaran firman Allah ini menguatkan saya dan saudara. Kita masuk di dalam satu era yang seringkali membuat kita terintimidasi dan tertipu, saudara. Oleh sebab itu kita harus membiarkan Roh Kudus memperkuat kita dalam perjuangan iman yang terus berlangsung. Ada banyak pertempuran dalam perjalanan kita menuju ke rumah Bapa. Kita harus menerobos setiap penghalang. Kita memerlukan banyak keberanian. Hanya orang yang berani, saudaraku, dan yang memiliki kekuatan serta kemampuan yang dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Hendaklah kita step kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam melayani Tuhan, kuat di dalam pengiringan kepada Tuhan, saudaraku, kuat di dalam menanggung penderitaan karena iman kita, Allah akan menyertai kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar di dalam hidupku. Hanya dengan kuasa-Mu dan aku berserah, maka aku akan sanggup melawan tipu muslihat iblis. Meskipun tekanan datang dalam hidup, aku tetap ada dalam posisi mengandalkan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Glory. Haleluya. Mari bersama kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih Hanya kekuatan-Mu Tuhan memampukan kami, haleluya, tetap berdiri melawan muslihat iblis dan tekanan. menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Saudara, renungkan kebenaran firman Allah malam ini yang Tuhan hadirkan untuk menguatkan saudara dan saya. Mungkin di antara saudara hari-hari ini sedang dalam ketertekanan karena situasi yang ada. Mungkin ada saudara yang hari-hari ini tidak mengalami damai dan sukacita. Saudara sedang dihantui dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Lihat posisi imanmu hari ini. Apakah engkau tetap mengandalkan Tuhan? Apakah posisi imanmu dalam keadaan yang fight, yang kuat, yang tangguh, yang tetap berdiri? Ataukah engkau sedang mencoba melahan-lahan menjauhi akan kebenaran dan kekuatan Allah? Engkau lebih mempercayai kekuatan-kekuatan lainnya di luar kekuatan Allah yang sudah menyelamatkan dan membenarkan engkau. Malam ini firman Allah menghampiri saudara. Sebab Allah mengasihi engkau. Dia sedang mencoba menarik dengan kekuatan firman Allah, menarik engkau dari auman iblis itu, singa itu yang sedang mendapati posisi imanmu dalam keadaan yang lemah hari-hari ini. Pikiranmu dipengaruhi dengan ketakutan dan kecemasan serta kekhawatiran. Allah sedang mengalimpahi kasih kepada engkau malam ini. Untuk melepaskan engkau dari segala tipu daya iblis. Yang mungkin engkau sudah tidak lagi mempercayai kebenaran firman Allah. Bahkan engkau mungkin menyangkal kebenaran firman Allah. Sebab engkau menggunakan akal pikiranmu manusia. Allah sedang menjaga engkau hari ini. Allah sedang memprotek engkau hari ini. Haleluya. Hirapasyataka ramaya rawashiki rabarapalawasyan.
Kurabashitiki karabarabalawasyandarabalawalawasyan. Hampiri tahta kasih karunia, sebab Dia Allah yang setia dan Allah yang adil. Ketika engkau hari ini jatuh, bangkit kembali. Kuatkan imanmu. Berharap kepada kekuatan ilahi untuk menjalani hari-hari ini. Jangan menggunakan akal pikiranmu, sebab itu bisa dipakai menjadi tipu muslihat iblis untuk menenangkan engkau hanya sesaat. Hati-hati saudaraku, bentengi pikiran saudara dengan firman. Perkuat iman saudara, pergunakan perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Maka engkau akan bisa melawan tipu muslihat iblis di hari yang jahat ini. Bapa, kami mengucap syukur sebab engkau masih mengasihi kami dan akan terus mengasihi kami. Hari ini pun engkau sedang memelihara iman kami. Engkau sedang menuntun perjalanan kami seperti seorang gembala menuntun domba untuk ada di dalam rumput yang hijau. Kami boleh berbaring dengan tenang dan kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan atas jiwa kami, atas roh kami, dituntun kepada air yang tenang. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau telah memanggil kami, membenarkan kami, menyelamatkan kami. Bahkan malam ini Engkau mengingatkan kami, Engkau Allah ada di dalam hidup kami. Dan biarlah kami tetap memposisikan diri kami tinggal di dalam Engkau. Dan itu terus menerus akan kami lakukan. Bekerja bersama-sama dengan roh Allah yang menguatkan kami. Sebab kami membutuhkan kekuatan Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Untuk dapat mengalahkan tekanan-tekanan hari-hari ini yang membuat kami takut dan khawatir serta cemas dan bimbang. Bahkan mungkin kami kadangkala tidak lagi mempercayai kebenaran firman-Mu dalam kami. Engkau ampuni kami. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang sedang putus asa Tuhan bangkitkan pengharapan di dalam mereka bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan dan jalan keluar yang pasti. Mereka yang tidak mengalami damai sejahtera, Bapa, sumber damai sejahtera akan melimpahkan bagi mereka. Mungkin hari-hari ini mereka sedang mundur iman mereka. Tuhan tolong, biarlah mereka bangkit kembali mendengar kebenaran firman Allah malam ini. Biarlah setiap kami boleh menyelidiki, bercermin dalam firman Allah hidup kami. Supaya Engkau dapati kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sehingga kami mampu mengadakan perlawanan pada hari jahat itu ketika iblis mengintimidasi kami. Ketika tipu muslihat itu ada di dalam hidup kami tetap berdiri kuat, berdiri tegak, berdiri tegap. Kami mampu mengadakan perlawanan itu. Kami tidak terjerat dengan arus-arus pola pikir dunia yang ada. Tapi biarlah kami menaruh pikiran Kristus di dalam pikiran kami. Sehingga kami mengakhiri perjuangan ini dengan kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Bapa memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden yang ada, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, kepala dusun. Tuhan menolong memberkati RT, RW juga Tuhan tolong. Biarlah keadaan situasi yang Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi di bangsa kami adalah kesempatan untuk kami mencari Tuhan lebih lagi dari hari-hari yang lampau.
Kami tahu jalan keluar Bapa sediakan bagi setiap kami. Wabah pandemi ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tahu cara mengatasinya. Oleh sebab itu biarlah kami hanya percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Para medis yang bekerja untuk menangani pasien-pasien COVID yang ada, Tuhan juga memberi sehat kuat buat mereka. Tuhan memberikan sukacita bagi mereka. Mereka tulus bekerja mengabdi Tuhan. Engkau memberkati keluarga yang mereka tinggalkan dalam berdinas. Semua yang bekerja di rumah-rumah sakit, apapun profesi mereka, pekerjaan mereka di rumah sakit, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Biarlah kami pribadi lepas pribadi boleh mendisiplinkan diri kami untuk kami tunduk pada otoritas, yaitu pemerintahan yang ada. Sehingga kami boleh mematuhinya, kami boleh mentaatinya. Tuhan menolong kami masyarakat yang ada. Ekonomi bangsa kami pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau yang tahu mengatur yang terbaik bagi bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan. Ampunilah bangsa kami Bapa. Pulihkanlah bangsa kami. Sehingga melalui pandemi yang ada banyak orang boleh mencari Tuhan. Ada banyak orang boleh datang mencari juru selamat Sang Penolong. Sehingga damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran itu akan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada di dalam melayani. Baik di kota, baik di desa, baik di pegunungan, baik di pesisir pantai. Di pedalaman sekalipun Tuhan jaga peliharakan mereka. Tugas yang mereka emban mendampingi jemaat, mempersiapkan jemaat untuk berjumpa dengan Engkau. Bapa menolong setiap hamba-hamba-Mu, gembala-gembala sidang yang ada. Turunkanlah kasih sayang-Mu berlimpah-limpah atas setiap kami. Hikmat dan kekuatan, marifat ada dalam semua hamba-hamba-Mu untuk sanggup melayani Engkau dan mendampingi jemaat-Mu. Memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kehadiran gembala, kehadiran jemaat dimanapun berada boleh menjadi berkat bagi lingkungan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kau memberkati jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, yang bisa menjangkau mengikuti ibadah kami live streaming malam ini. Biarlah berkat Allah juga menyertai mereka. Kami akan mengakhiri ibadah kami malam ini. Kami mohonkan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Dia yang telah memanggil dan menyelamatkan engkau dan saya lewat karya penebusan anaknya yang tunggal. Dan dalam karya Roh Kudus yang terus menguatkan kita, yang terus menginsyafkan kita, yang terus menopang kita, untuk kita terus ada pada posisi panggilan Allah, untuk kita tetap menggunakan kekuatan yang datang dari Allah, sampai kita hidup berkemenangan hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya mari berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kita akan ketemu lagi saudaraku di hari Minggu yang akan datang. Di tanggal 7 bulan 6, tanggal 7 Juni saudara, akan diadakan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu persiapkan saudara semua, persiapkan hati saudara, persiapkan waktu saudara, persiapkan hidup saudara untuk menerima
lawatan Tuhan. Hari-hari ini kita memang harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dan biarlah kasih sayang damai sejahtera Allah turun dalam hidup kita. Haleluya. Amin.